Berbuka puasa dengan kurma. Ibadah puasa merupakan salah satu ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam. Ibadah puasa juga merupakan salah satu ibadah dengan ganjaran pahala yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Dalam melaksanakan ibadah puasa ada beberapa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dalam berbuka puasa. Dalam episode kali ini kita akan membahas sunnah berbuka puasa dengan kurma. Kurma telah menjadi makanan pokok di Timur Tengah selama ribuan tahun lamanya. Pohon kurma diyakini berasal dari sekitar Teluk Persia dan telah dibudidayakan sejak zaman kuno dari Mesopotamia ke prasejarah Mesir, kemungkinan pada awal 4000 sebelum Masehi. Bangsa Mesir kuno menggunakan buahnya untuk dibuat menjadi anggur kurma dan memakannya pada saat panen. Ada bukti arkeologi budidaya kurma di bagian Arab Timur pada tahun 6000 sebelum Masehi. Pada zaman selanjutnya, orang Arab menyebarluaskan kurma di sekitar selatan dan barat daya Asia, bagian utara Afrika, Spanyol, dan Italia. Kurma diperkenalkan di Meksiko dan California, di sekitar Mision San Ignacio oleh bangsa Spanyol pada tahun 1765. Ada juga ditemukan pohon kurma utuh di sebuah kuburan kuno daerah Sakra, dan kuburan tersebut sudah ada sejak 3200 tahun sebelum Masehi. Di daerah yang menjadi ibu kota Al-Wadi Al-Jadidi di Mesir, juga ditemukan sisa-sisa pohon kurma dari zaman batu. Kurma merupakan buah yang unik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sebanyak 20 kali di 16 surah yang berbeda dalam Al-Quran. Hal ini unik karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kurma sehari-hari sebagai makanan wajib keluarganya. Unik karena dapat dikonsumsi tanpa mengenal batas usia. Dari ujung akar sampai daun memiliki manfaat. Dapat bertahan dalam suhu tinggi hingga 50 derajat Celcius dan dalam kadar garam yang ekstrim. Bahkan bisa memiliki jangka waktu kadaluarsa hingga 1,5 tahun. Ini berlaku untuk kurma yang berkualitas dan disimpan dengan teknik yang baik. Dan unik karena dari dua jenis tanaman kurma, yaitu jantan dan betina. Hanya tanaman kurma betina yang dapat menghasilkan buah selama 6-7 bulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang dari kalian berbuka puasa, hendaknya dia berbuka dengan tamar atau kurma kering, karena padanya ada berkah. Jika tidak ada, maka dengan air putih karena air itu adalah suci atau mensucikan." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ini, dan beliau mensahihkannya, terdapat petunjuk dan tata cara berbuka puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menganjurkan kepada umatnya yang ingin berbuka puasa agar berbuka dengan kurma atau tamar dibandingkan dengan makanan lainnya. Jika tidak tersedia kurma untuk berbuka, maka dengan meneguk air putih terlebih dahulu. Ini adalah sunnah Nabi kita. Dalam hadis yang lainnya juga disebutkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa sebelum sholat dengan rutab atau kurma basah. Jika tidak ada rutab, maka dengan tamar. Jika tidak ada tamar, maka dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmizi. Akan tetapi jika air putih juga tidak ada, maka boleh berbuka dengan makanan atau minuman yang mudah ia dapatkan. Pada masa silam, orang-orang Arab tidak pernah meneliti khasiat kurma. Mereka hanya memakannya begitu saja dan sudah menjadi makanan pokok mereka. Akan tetapi, mengapa Rasulullah menganjurkan untuk berbuka dengan kurma? Ternyata, kurma memiliki khasiat yang sangat banyak. Dan ini tidak diketahui kecuali setelah dilakukan penelitian pada zaman modern sekarang ini. Jika seseorang berbuka puasa, organ pencernaan khususnya lambung butuh sesuatu yang lembut agar bisa bekerja dengan baik. Jadi, makanannya harus yang mudah dicerna dan juga mengandung gula dan air dalam satu makanan. Tidak ada makanan yang mengandung gula dan air yang lebih baik daripada yang disebutkan oleh hadis Nabi. Nutrisi makanan yang paling cepat dicerna dan sampai ke darah itu adalah zat gula. Terlebih makanan yang mengandung 1 atau 2 zat gula. Untuk hal itu, kurma adalah makanan yang paling baik.
Kurma mengandung zat gula yang tinggi yaitu antara 75-87% dan glukosanya sebanyak 55%. Fruktosa 45% lebih tinggi dari jumlah protein, minyak, dan beberapa vitamin seperti vitamin A, B2, dan B12, serta sejumlah zat penting lainnya. Berikut manfaat kurma dari perspektif hadis dan sains. Memperlancar proses melahirkan. Dr. Muhammad An-Nasimi dalam kitabnya At-Tib An-Nabawi wal Ilmil Hadis atau pengobatan ala Nabi dan ilmu modern mengatakan, perempuan hamil yang akan melahirkan sangat membutuhkan makanan dan minuman yang kaya akan unsur gula. Hal ini dikarenakan banyaknya kontraksi otot-otot rahim ketika akan mengeluarkan jabang bayi. Terlebih lagi jika hal itu membutuhkan waktu yang lama. Sehingga kandungan gula dan vitamin B1 sangat membantu untuk mengontrol laju gerak rahim dan menambah massa sistolennya, yaitu kontraksi jantung ketika darah dipompa ke pembuluh nadi. Dan kedua unsur itu banyak terkandung dalam kurma basah atau rutab. Kandungan gula dalam rutab sangat mudah dan cepat dicerna oleh tubuh. Memperlancar ASI dan mengobati kemandulan. Beberapa hormon yang terkandung dalam kurma juga berfungsi untuk menghambat aktivitas hormon kelenjar gondok atau glandula tireoida dan hormon pembangkit kelenjar susu, sehingga dapat memperlancar ASI sehingga cocok diberikan pada perempuan yang sudah melahirkan. Selain itu, sari kurma juga dipercaya dapat mengobati kemandulan, memberikan tambahan tenaga bagi yang lemas, letih, dan lesu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa zat gula yang berada di dalam kurma itu berbeda dengan zat gula pada buah-buahan lain yang biasa mengandung sukrosa, yang mana zat tersebut tidak langsung diserap oleh tubuh, melainkan dipecahkan terlebih dahulu oleh enzim sebelum berubah menjadi glukosa. Adapun zat gula pada kurma tidak membutuhkan proses tersebut, sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Adapun bila dibandingkan dengan nasi yang penyerapannya dalam tubuh membutuhkan waktu berjam-jam sekitar 5 jam, penyerapan gula kurma dalam tubuh cukup cepat, yakni sekitar 45-60 menit atau sekitar 1 jam. Itulah sebabnya mengapa kurma sangat baik untuk dijadikan sebagai makanan pembuka puasa, karena dapat menyuplai asupan gizi dengan cepat. Adapun kandungan potasium di dalam kurma berguna untuk mengatasi masalah stres, sembelit, dan lemah otot, sehingga cocok diberikan pada wanita yang sudah melahirkan. Meningkatkan daya kecerdasan. Berilah makan buah kurma kepada istri-istrimu yang sedang hamil, karena sekiranya wanita hamil itu makan buah kurma, niscaya anak yang lahir kelak akan menjadi anak yang penyabar, bersopan santun, serta cerdas. Sesungguhnya makanan Maryam tatkala melahirkan Nabi Isa adalah buah kurma. Sekiranya Allah menjadikan suatu buah yang lebih baik daripada kurma, maka Allah akan memberikan buah itu kepada Maryam. Hadis riwayat Bukhari. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, Ibnu Qayyim menyampaikan sesungguhnya kurma basah atau rutab dapat menambahkan kecerdasan terutama jika dimakan dengan biji buah cemara. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim tersebut, salah satu penelitian dari WHO mengungkapkan fakta bahwa kurma mengandung kalsium yang tinggi, sehingga dapat memperlancar pengiriman dan distribusi oksigen ke otak serta membantu proses keseimbangan cairan tubuh. Menghindarkan orang dari bahaya racun dan sihir. Barang siapa mengonsumsi kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun dan sihir. Hadis riwayat Muslim. Kurma ajwa berbentuk mungil, bulat, daging tebal, kering, dan teksturnya lembut, dan hanya tumbuh di tanah Madinah. Rasanya mirip seperti kismis dan tidak terlalu manis. Berkaitan dengan keistimewaan kurma ajwa, Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menukil perkataan Imam Al-Khattabi mengungkapkan, kurma ajwa bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir, dikarenakan doa dan keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kurma Madinah, bukan karena zat itu sendiri. Vaksinasi bayi dengan kurma. Abu Musa berkata, seorang anakku lahir, aku pun membawanya ke Nabi. Beliau menamainya Ibrahim.
Lalu Nabi melolohnya dengan sebutir kurma, memohonkan berkah baginya, lalu memberikannya kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Kurma adalah makanan yang dapat dikonsumsi tanpa mengenal batas usia, sehingga bayi yang baru lahir pun dapat diberikan makanan kurma dengan cara syar'i yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu tahnik. Metode ini disunahkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya pasti memiliki hikmah di balik itu.